Sama seperti masalah umum perkotaan atau urban problem, Apexi menetapkan ada tahun 2035, 60% penduduk bermukim di perkotaan. Sehingga permasalahan kota akan sangat berbeda dengan permasalahan kabupaten atau daerah-daerah lain. Sehingga jumlah penduduk yang banyak menyebabkan sampah yang banyak, kemudian soal perparkiran, penataan kota, pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah, untuk skala kota Banjarmasin, ya, kita pernah dapat predikat kota terjelek, bahkan tidak tanggung-tanggung dari Wakil Presiden saat itu Pak Yusuf Kalla. Nah, oleh karena itu kemudian menjadi cambuk bagi kota Banjarmasin di zaman wali kota sebelumnya untuk kemudian melakukan effort yang lebih besar bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah di kota Banjarmasin. Karena faktanya sampah kota Banjarmasin hari ini tidak kurang 600 ton per hari. Coba bayangkan, 600 ton per hari masuk ke TPA Basirih pastilah menjadi sebuah problem besar. Nah, oleh karena itu perlu upaya luar biasa untuk kita bagaimana memberikan solusi terhadap persoalan sampah di kota Banjarmasin. Pada saat yang sama kita punya permasalahan juga dengan sungai-sungai kita yang mungkin kotor, kemudian sungai kita yang selama ini menjadi beranda belakang. Makanya ketika kami masuk ke kota Banjarmasin, itu dirubah mindsetnya. Sungai adalah beranda depan kota Banjarmasin. Jadi waterfront city, sehingga pengelolaan sungai menjadi sebuah prioritas dalam masa 5 tahun yang lalu. Oleh karena itu, kami berharap sungai ini menjadi masa depan kota Banjarmasin. Ya, kalau kemudian dulu sungai beranda belakang, maka apa saja dibuang ke belakang. Jadilah sungai menjadi tong sampah raksasa. Tapi dengan merubah bahwa sungai adalah masa depan Banjarmasin, sungai adalah beranda depan kota, waterfront city, dan itu diakui dan mendapatkan penghargaan dari ATA yang diterima di Cina tahun 2017, sehingga kemudian hanya ada 2 kota di Indonesia yang dalam skala landscape atau taman ataupun juga hamparan yang mendapatkan penghargaan Asian Town Square untuk award, itu yaitu Taman Bungkul Surabaya dan Waterfront City Banjarmasin. Tentu dengan sebuah prinsip bahwa sehebat apapun pemerintah kota tanpa didukung oleh warga kota, maka akan sangat sulit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Tetapi kalau kita bisa bekerja sama, kita kerahkan seluruh potensi yang ada. Nah, kami bentuklah Satgas Kebersihan, kita bentuklah yang namanya para pemangku sungai, bahkan Menteri LHK saat itu Ibu Siti Nurbaya memberikan apresiasi. Pak Wali Kota, ini sudah sesuai dengan protokol Kyoto, bahwa kearifan lokal adalah cara kita mengelola alam dan juga sungai-sungai kita. Langkah selanjutnya tidak berhenti pada upaya itu. Kita juga bekerja sama dibantu oleh pemerintah Jepang untuk kemudian bagaimana menciptakan bank sampah di Banjarmasin. Nah, alhamdulillah saat ini sudah ada 294 unit bank sampah dengan 1 bank sampah induk di kota Banjarmasin untuk menangani 600 ton per hari tadi, terutama untuk sampah-sampah anorganik. Dari komposisi penelitian Econit kerjasama dengan Jerman, komposisi sampah Banjarmasin itu adalah 60% sampah organik, kemudian 15% sampah plastik, kemudian sisanya 3% sampah kategori bahan berbahaya. Nah, makanya dari potensi 15% tadi, dengan peraturan wali kota nomor 18 tahun 2016, maka pengurangan sampah plastik itu mencapai 5%. Makanya hampir 52 juta lembar per bulan yang kita bisa cegah kemudian menjadi pencemaran baik mikroplastik di sungai, mikroplastik di laut, dan lain sebagainya, karena ini isu internasional. Karena
Mikroplastik itu penyebab stunting atau tumbuh pendek atau cebol kalau dalam bahasa umum. Sehingga kemudian ini menjadi penting. Termasuk juga menjaga ekosistem laut di mana sampah ini kemudian sangat berbahaya bagi biota-biota laut, kemudian flora dan fauna laut. Kita bisa melihat bagaimana misalnya di Wakatobi terdampar seekor ikan paus dengan total sampah di dalam perutnya hampir 5 kg yang menyebabkan kematian bagi dia. Kemudian juga kura-kura yang kemudian selama 20 tahun terjerat dengan sampah plastik sehingga kemudian begitu menderita. Nah, hal seperti ini. Di samping itu juga kami berharap inilah kontribusi kecil dari Kota Banjarmasin untuk pengurangan sampah di Indonesia. Standar untuk menilai sebuah kota itu makmur, sejahtera, atau bagaimana, itu bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia. Dan ini disepakati secara nasional bahwa indeks pembangunan manusia yang merupakan komposit dari 3 aspek, yaitu terkait dengan angka harapan hidup untuk bidang kesehatan, kemudian angka partisipasi kasar untuk bidang pendidikan, dan yang ketiga adalah terkait dengan pendapatan untuk bidang ekonomi. Makanya, indeks pembangunan manusia Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di tahun 2016 75,94, naik menjadi 77,16. Dan ini masih di atas rata-rata nasional dengan angka 71,92 dan angka provinsi 70,72%. Oleh karena itu, angka harapan hidup kita itu meningkat menjadi 70,87 tahun di tahun 2019, meningkat dari sebelumnya 70,55 tahun. Nah, secara posisi Kota Banjarmasin itu berada di ranking kedua setelah Kota Banjarbaru untuk level Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, oleh karena itu tingkat kesejahteraan sebuah kota bisa dinilai dari indeks pembangunan manusia. Dan kita bersyukur Kota Banjarmasin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembangunan infrastruktur menjadi hal yang prioritas selama 4 tahun ini. Dari tahun 2016 sampai 2020 ini ada 19 buah jembatan yang sudah kita bangun. Kemudian 83 jembatan yang dalam bentuk pemeliharaan. Kemudian 5,3 km gorong-gorong drainase, termasuk juga untuk mencegah terjadinya genangan-genangan air selama musim penghujan. Oleh karena itu, infrastruktur jalan, jembatan, titian, trotoar sudah kita perbaiki. Trotoar ramah difabel sepanjang Ayani, kemudian di tahun 2019 kita bangun sampai selesai. Di tahun 2020 melalui balai kita bangun juga untuk trotoar ramah difabel di sepanjang Jalan Hasan Basri sampai pada jembatan Alalak. Kemudian juga di tengah Kota Banjarmasin di kawasan pusat kota, Masjid Raya dan sekitarnya, kemudian Sungai Tatas dan sekitarnya, sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk para pejalan kaki. Dan untuk mengantisipasi animo masyarakat yang sangat ramai bersepeda di sepanjang Ayani, tahun ini juga kita akan bangun jalur sepeda
yang terarah, kemudian nyaman dan aman bagi para pengguna sepeda sambil berolahraga di akhir pekan, tetapi juga tetap rasa aman, rasa nyaman juga harus tetap dijaga. Nah, sesuai dengan janji kami di periode 2016-2021 membangun dari pinggiran. Nah, membangun dari pinggiran ini harus berupa perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Ada 2 jembatan besar yang kita bangun di tahun 2020, yaitu jembatan HKSN. Kita tahu jembatan HKSN ini pagi sore macet, dan insya Allah tahun ini selesai. Selama 2 tahun anggaran kita bisa perlebar jembatan HKSN sehingga mengurangi kemacetan seiring dengan jumlah pertumbuhan penduduk, kawasan pemukiman, perumahan-perumahan yang dibangun oleh developer tentu mengharuskan kita memperlebar ruas-ruas jalan. Nah, kemudian selama 70 tahun, 75 tahun Indonesia merdeka, saudara-saudara kita yang ada di Pulau Bromo, ya, atau Pulau Tanjung Pandan yang ada di merupakan pulau terluar dari kota Banjarmasin, ini sangat minim sentuhan pembangunan. Di tahun 2018 kami membangun titian sepanjang 700 meter beton permanen, dan itu menjadi hajat bagi warga yang selama ini bermukim di pinggiran sungai, terutama ketika musim surut, ya, aktivitas warga sangat terbatas, ada yang harus melahirkan, ada yang harus terlambat sekolahnya, sehingga di tahun 2019 kita mulai perencanaan untuk pembangunan jembatan Pulau Bromo, dan alhamdulillah di tahun 2020 ini penyelesaian fisik insya Allah di bulan Desember nanti akan selesai. Jembatan kebanggaan sebagai ikon pariwisata yang menembus keterisolasian Pulau Bromo selama ini dengan 1.500 kakak, 5.000 jiwa. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini bisa menyatu dengan kota Banjarmasin, sama dengan warga kota Banjarmasin lainnya, sehingga pemanfaatan jembatan Pulau Bromo yang dibangun sepanjang 168 meter dengan bentang tertinggi di puncak dengan 18 meter sehingga kapal masih bisa dilalui di sungai tersebut. Ini betul-betul sebuah kebanggaan infrastruktur kota Banjarmasin ke depan. Dan terakhir adalah cita-cita para wali kota terdahulu untuk membangun beberapa ruas jembatan. Alhamdulillah tahun ini kita bisa wujudkan. Di antaranya adalah jembatan Kelayan 4 atau jembatan Gerilya. Itu cita-cita sejak zaman wali kota Pak Yudi Wahyuni. Tahun ini alhamdulillah bisa kita wujudkan, dan itu bisa memecah kemacetan Kelayan A, Kelayan B, dan seterusnya sampai ke Pakapuran, termasuk juga jembatan penghubung yang untuk memperlancar sampai ke Kabupaten Banjar, yaitu di ruas jalan jembatan Tatah Bangkal. Banjarmasin kota tua, 494 tahun sudah usianya, dan bahkan 1 tahun lebih tua dari ibu kota Jakarta. Denyut nadi kehidupan warga kota tidaklah kemudian menjadikan kota tua ini menjadi terkebelakang, tapi justru menjadi kota yang maju dan bahkan mendapatkan predikat kota layak huni nomor 7 Indonesia di tahun 2017. Oleh karena itu, bangunan pondasi yang sudah kami bangun selama 4 tahun ini, yang terkait dengan sungai-sungai, pariwisata, transportasi, kemudian wirausaha baru, kota perdagangan dan jasa, program Smart City, pelayanan publik, dan lain sebagainya, ini adalah pondasi yang sudah dibangun dengan sesuai dengan perencanaan, yang sinkron dengan RPJMD kota, RPJMD provinsi, dan juga RPJMN. Bahkan dalam konteks bagaimana RPJM Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, ya, kami secara pribadi, secara keluarga sudah menginfakkan diri untuk membangun kota Banjarmasin. Dan kami siap melanjutkan pembangunan ini. Mudah-mudahan kota Banjarmasin menjadi kota yang nyaman, yang bersih, kemudian membanggakan kita semua. Ya.
tuanya kota ini bukanlah ukuran soal bagus tidaknya infrastruktur, tetapi bagaimana kearifan lokal tetap terjaga, pembangunan bisa dilaksanakan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah ladang amal ibadah bagi kita semua. Mudah-mudahan kota Banjarmasin menjadi kota terpandang saat ini, jadi bahan pembicaraan secara nasional, ya, apakah dengan kantong plastiknya, apakah dengan roadmap kota inklusinya, apakah terkait dengan kota 1000 sungainya. Nah, oleh karena itu, ulun berharap ya seluruh warga kota Banjarmasin ya mendukung program ini, mensupport pemerintah kota, dan saling berkolaborasi sehingga puzzle-puzzle smart city, puzzle-puzzle kebaikan-kebaikan yang ada di kota ini bisa kita satukan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk mengangkat kota tua Banjarmasin ke level nasional, bahkan ke level dunia. Dari kota 1000 sungai menginspirasi Indonesia dan mengundang siapapun untuk datang ke kota Banjarmasin. Ke kampung Melayu menukar kain, kain sasirangan, pakaian raja. Ayo Bapak dan Ibu, kita bangun kota Banjarmasin menjadi kota sungai terindah di Indonesia. Daun selasih lipat 9, anak di nampan bunga melati. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh kebaikan Bapak dan Ibu yang baik hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.